Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya kita di tahun baru ini semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Dan marilah kita terus-menerus merenungkan kebaikan Tuhan. Maka pada saat ini mari kita merenungkan sejenak akan firman Tuhan ini atau pesan firman Tuhan ini agar kita semakin kokoh. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan masa lalu dengan ucapan syukur, melepaskan yang lama, dan menyongsong masa depan dengan iman, melihat tahun baru sebagai anugerah untuk menjadi pribadi lebih baik dengan mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengganti kalender, melainkan memperbarui agar hati penuh syukur, kasih, dan tekad yang nyata untuk berjuang demi tujuan yang lebih baik. Karena Tuhan selalu menyediakan rahmat dan rancangan yang terbaik. Maka untuk temanya pada saat ini adalah tahun baru yang penuh harapan. Seperti firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 11 dikatakan demikian. Sebab aku tahu rancanganku terhadap kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi untuk tahun baru ini, mari kita sungguh-sungguh punya komitmen. Maka ada beberapa poin yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, mengakhiri tahun yang lalu dengan syukur dan belajar. Maka ini beberapa poin-poin yang dijelaskan, yaitu mengakhiri tahun dengan syukur dan belajar. Maka kita melihat ke belakang dengan mata syukur, akui suka dan duka sebagai bagian dari pertumbuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan di setiap langkah. Lepaskan yang lama, ampuni diri sendiri dan orang lain, tinggalkan dosa, kegagalan, dan ketakutan agar bisa hati ini diperbarui. Jadikan pembelajaran, kesedihan menjadi pengingat kerendahan hati, kegagalan menjadi motivasi untuk lebih mengandalkan Tuhan. Yang kedua, menyambut tahun baru dengan iman dan aksi. Maka di sini perlu ditekankan, fokus pada siapa bukan hanya apa. Jangan hanya berharap Tuhan memberi, tetapi percayalah pada Tuhan yang menyertai. Bangun mesbah hati. Sisihkan waktu untuk menyembah dan berserah sebelum merancang. Mengakui Tuhan hadir dimanapun kita berada. Melangkah dengan iman. Tidak perlu tahu sejauh semua jawaban doa. Cukup percaya Tuhan menyertai, seperti Abraham yang membangun mesbah sebelum membangun rencana. Bertindak nyata. Harapan tanpa usaha hanya angan-angan saja. Ubah niat baik menjadi tindakan nyata, komitmen dan kerja keras. Yang ketiga, harapan sejati dalam Tuhan. Maka ciptakan yang baru. Tahun baru adalah kesempatan menjadi ciptaan yang baru atau neos, bukan hanya tua. Rahmat baru. Tuhan menyediakan rahmat, peluang dan kebaikan baru setiap hari, seperti fajar yang muncul setiap pagi. Kekuatannya cukup. Dengan kekuatannya kita bisa melalui segala tantangan dan meraih tujuan, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku, mari kita penuh harapan di tahun baru ini. Percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dan tentunya kita tidak berlipat tangan atau duduk manis. Perlu kita juga kerja keras, berjuang, dan tetap dalam perjuangan kita itu, andalkan Tuhan, harapkan Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati. Demikian pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita meraih semua impian dan harapan yang sudah kita rancangkan bersama dengan Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan. Shalom.